Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Syekh Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202181108. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Ragam bahasa, apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut kawan bicara, menurut medium pembicaraan, hubungan pembicara. Jadi pada medium yang sama kita sering menemukan intonasi yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itulah yang dinamakan ragam bahasa. Selanjutnya ada penyebab terjadinya ragam bahasa, terdiri dari 3 faktor. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi. Pada faktor budaya sendiri terjadi karena setiap daerah memiliki kulturnya masing-masing antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Lalu ada faktor sejarah. Faktor sejarah sendiri terjadi karena setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing serta bahasa daerahnya masing-masing. Seperti Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan. Ketiga yang saya sebutkan memiliki adat istiadatnya sendiri, bahasanya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada faktor perbedaan demografi. Terjadi karena setiap daratan yang berbeda-beda, seperti daerah pantai yang cenderung luas jadi menggunakan intonasi suara yang tinggi serta kata-kata yang cukup untuk penyampaiannya yang lebih jelas, dan berbeda dengan daerah permukiman padat penduduk. Kenapa? Karena cenderung menggunakan pertama intonasi suara yang lebih rendah, lalu penggunaan kata yang cukup lengkap karena lokasinya yang memungkinkan. Pada selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dilihat dari cara penuturan. Ada ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Selanjutnya ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi itu apa sih? Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan, percakapan pribadi. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri ragam resmi dan tidak resmi. Ciri-cirinya adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan ganti-ganti resmi, menggunakan kata baku. Itu adalah ciri-ciri ragam resmi. Yang kedua ada ciri-ciri ragam tidak resmi. Nah, di sini adalah kebalikan dari ciri-ciri ragam resmi, karena tidak menggunakan kata baku, kata ganti resmi, tidak menggunakan imbuhan secara lengkap, maupun menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa itu dapat dilihat dari cara berkomunikasi. Ada 2, ragam lisan dan ragam tulis. Pada ragam lisan sendiri, penjelasannya adalah sebagai berikut. Suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Yang kedua, ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam rangka bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan ragam tulis dan ragam lisan. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam lisan dan tulis. Pada ciri-ciri ragam lisan dan tulis, memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatika tidak dinyatakan secara lengkap karena semua terjadi pada ragam lisan. Sedangkan pada ragam tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain, serta adanya unsur gramatikal.
Kenapa? Pada ciri-ciri ragam lisan memerlukan kehadiran orang lain, karena untuk melakukannya diperlukan dua orang sebagai bahasanya sebagai berikut. Untuk mengobrol jadi memerlukan kehadiran dua orang. Kalau ragam tulis tidak perlu karena semuanya disalurkan melalui kertas, HP, laptop, ataupun yang lainnya lagi. Sekian presentasi saya mengenai ragam bahasa, dan terima kasih. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.